did have a locket. Just never kept it. I could have sworn I was headed in a straight line, and then I just ended up back here. Hai, selamat datang, selamat bersantai. Duduk saja di sana. Biarkan saja Dev mendayung kisah membawa kita berfantasi pada kisah 3 orang asing yang tiba satu persatu di kabin misterius di Anta Beranta hanya untuk mengetahui bahwa mereka dipertemukan karena suatu alasan. Film diawali dengan memperlihatkan Jody sedang berkendara bersama Kevin. Berhenti di sebuah minimarket, mereka mengeluarkan senjata lalu meminta kasir untuk mengeluarkan semua uang di dalam laci. Suara tembakan menjadi pertanda Enter Nowhere baru saja dimulai dan awal dari misteri suatu kejadian yang begitu membingungkan. Adegan dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Samantha sedang berada di tengah hutan. Ia terlihat bingung, berjalan tanpa tahu arah. Hingga di hadapannya Sam melihat sebuah kabin lalu menuju ke sana dan masuk ke dalamnya. Dari celah dinding, Samantha melihat seorang pria berada di luar lalu ia segera bersembunyi. Hanya sesaat, lalu pria itu kembali keluar meninggalkan kabin. Begitu juga dengan Samantha yang ketakutan. Ia segera keluar namun di hadapannya pria itu yang kemudian dikenal sebagai Tom telah menunggunya. Tak ada yang salah dengan Tom. Ia tampak ramah menyapa Samantha lalu kembali membawanya masuk untuk mengobati luka di kakinya. Sedikit bercerita, Samantha mengatakan bahwa mobil mereka kehabisan bensin dan Adam suaminya pergi untuk mencari bantuan, meninggalkannya di dalam mobil karena sebenarnya ia tengah mengandung. Namun Adam tak kunjung kembali ke mobil untuk menjemputnya. Begitu juga halnya dengan Tom yang mengalami kerusakan mobil. Ia telah berada di kabin ini selama 3 hari dan belum juga menemukan seseorang ataupun sesuatu yang bisa membantunya. Mendapatkan sebuah ide, Tom berniat memindahkan bensin dari mobilnya untuk dapat pergi dari sana dengan menggunakan mobil milik Samantha. Pagi itu Sam mengalami mimpi buruk atau juga mungkin kenangan masa lalu membuatnya terbangun dari tidurnya. Keluar dari kabin, ia mendapati seorang wanita muda telah tergeletak di halaman kabin yang ternyata ia adalah Jody. Lalu Sam membawanya masuk ke dalam kabin. Sesaat kemudian Jody tersadar menanyakan keberadaan Kevin kepada Samantha yang tentulah Sam tidaklah mengenalnya. Tom, perjalanannya begitu sia-sia ketika sebuah suara tembakan mengejutkannya membuat kaleng berisi bensin itu pun tumpah. Di kabin, Jody menceritakan bahwa ia dan Kevin terlibat pertengkaran lalu Kevin mengeluarkannya dari mobil, meninggalkannya seorang diri di pinggir jalan. Layaknya Samantha, Jody pun mengalami mimpi buruk yang mengganggu tidurnya, seketika membuatnya begitu ketakutan lalu ia memutuskan untuk pergi dari kabin. Sedangkan Tom berada di hutan mencari jalan keluar dengan menandai beberapa pohon. Dan ketika itu ia menemukan peluru yang kemungkinan kemarin ditembakkan oleh seseorang. Jody langkahnya terhenti ketika sebuah ingatan terlintas di kepalanya. Situasi seperti memperlihatkan ketika ia sedang berada di ruang perawatan rumah sakit. Seketika Jody mengurungkan niatnya untuk pergi lalu kembali ke kabin bersama Samantha yang masih berada di teras. Sedikit perbincangan yang akan menjadi penentu misteri di akhir film. Mereka membahas tentang ayah Samantha yang tewas karena peperangan dan ibunya menikah dengan pria lain sehingga ia pun meninggalkan Samantha. Seperti mereka memiliki kesamaan, ayah Jody pun tewas dalam peperangan di Vietnam, sedangkan ibunya telah pergi terlebih dahulu ketika melahirkannya. Jody dirawat dan dibesarkan oleh ayahnya tanpa kasih sayang seorang ibu, mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya, membentuk kepribadiannya menjadi sosok liar dan telah beberapa kali terlibat dalam aksi kejahatan. Juga membahas perihal perjalanan Samantha yang akan berkendara dari Virginia menuju ke New Hampshire.
Sesuatu menjadi membingungkan ketika Jody mengatakan bahwa mereka sebenarnya sedang berada di wilayah Wisconsin. Sedangkan Samantha percaya bahwa mereka hanya berjarak 2 jam dari New Hampshire. Kedua tempat yang berjarak begitu jauh sehingga akan timbul sebuah pertanyaan di manakah sebenarnya mereka berada. Perdebatan itu terhenti ketika mereka mulai bersitegang. Sedangkan di hutan, Tom terus berjalan maju menyusuri hutan, namun dikejutkan ketika bagaimana mungkin kabin telah berada di hadapannya, sedangkan Tom mempercayai bahwa ia terus berjalan lurus. Kembali ke kabin, Tom yang masih kebingungan dibuat tambah bingung ketika Jody kembali membahas perihal lokasi mereka saat ini, yang menurut Tom, saat ini mereka sedang berada di Dakota Selatan. Ketiga tempat yang sama sekali tidaklah berdekatan. Masing-masing dari mereka percaya dan sangat mengetahui persis di mana mereka berada. Ya, mereka berada di kota berbeda dan saat ini secara misterius terperangkap di kabin tengah hutan yang tidaklah jelas titik lokasinya, tanpa kehidupan bahkan jalan untuk keluar. Paginya Tom terbangun karena mimpi buruk. Kemudian bersama-sama mereka keluar berjalan sejauh mungkin dari kabin. Di perjalanan mereka menemukan sebuah bunker tua milik tentara Jerman dan sebuah peta menunjukkan lokasi sebenarnya mereka berada di Polandia. Mengemas makanan dan beberapa anggur tua yang diproduksi pada tahun 1930-an sebagai persediaan, lalu mereka keluar untuk melanjutkan perjalanan. Namun lagi-lagi mereka dikejutkan ketika melihat kabin itu telah berada di hadapan mereka. Bagaimana mungkin? Ya, semua telah menjadi tidaklah bisa diterima oleh akal sehat, sehingga mereka pun menghentikan usaha pelarian hari ini. Berbagai asumsi mulai bermunculan, dimulai dari mungkin saja mereka diculik alien atau juga tersesat di dimensi lain. Sejenak Tom keluar dari kabin. Ketika itu Sam meminta kepada Jody agar diperbolehkan memegang segepok uang miliknya. Dengan senang hati Jody memberikannya, lalu bercerita tentang bagaimana ia mendapatkan uang tersebut. Samantha, perhatiannya tertuju pada tahun produksi uang yang dikeluarkan pada 1984, membuatnya sedikit bertanya apakah mungkin pemerintah mengeluarkan uang untuk masa depan, karena menurut Sam saat ini ia berada di tahun 1962. Seketika Jody terdiam karena Jody merasa hidup pada tahun 1985. Tak lama kemudian Tom kembali. Segera saja mereka menanyakan kepada Tom terkait ia sedang berada di tahun berapa. Tom tampak kebingungan lalu mengatakan bahwa saat ini adalah tahun 2011. Diketahui bahwa sebenarnya mereka berasal dari tempat dan kurun waktu yang berbeda, namun terperangkap di satu waktu dan tempat yang sama di kabin tengah hutan dengan segala misterinya. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dan Tom melihat seorang pria berada di luar kabin. Tom berniat menemuinya, namun seperti tak diberi kesempatan, pria itu menodongkan senjata dan terus berbicara dengan bahasa Jerman yang tidaklah ia mengerti. Lalu memukul Tom dan adegan berpindah pada keesokan harinya memperlihatkan mereka telah dalam keadaan terikat di dalam kabin dengan pria Jerman itu yang tidaklah lagi berada di sana. Tom mengingat botol anggur tahun 1930, sebuah bunker dan tentara yang seperti sedang berperang membuatnya berasumsi bahwa mungkin mereka terjebak di tahun 1940-an atau tepatnya pada Perang Dunia Kedua. Tak lama pria itu kembali lalu membawa Tom dan mengikatnya di tengah hutan. Kembali ke kabin, pria itu tampak begitu marah ketika melihat liontin yang dipakai oleh Jody, lalu menanyakan tentang dari mana ia mendapatkan kalung itu. Jody mengatakan bahwa neneknya lah yang memberikan kalung itu kepadanya, yang ternyata Samantha pun mengenakan liontin yang sama persis dengannya. Kemudian pria Jerman itu membawa mereka kepada Tom untuk menanyakan apakah Tom juga memiliki liontin yang sama dengan mereka. Sedikit perkataan,
Tom meminta pria Jerman itu untuk menurunkan senjatanya, mengatakan ia mulai mengerti dan mengetahui apa yang tidaklah mereka ketahui, yang mungkin bisa membuat mereka keluar dari permasalahan ini. Tanpa disadari olehnya, Tom telah berhasil melepaskan ikatan yang lalu memukul pria itu dan mengikatnya di dalam kabin. Di sana mereka membuka identitas pria itu yang ternyata adalah bernama Hans Newman, sebuah nama yang sama persis dengan nama ayah Samantha. Dan foto di dalam liontin adalah ibunya yang menurut Jody itu adalah foto neneknya. Seketika Sam menanyakan tanggal lahir Jody dan di sini diketahui bahwa Jody sebenarnya adalah anak kandungnya yang lahir pada tahun 1962 dan pria Jerman tersebut adalah ayahnya. Sehingga tentu saja Tom adalah anak dari Jody dan ia pun memiliki kalung serupa yang tidaklah pernah ingin dipakainya. Diketahui bahwa kehidupan Tom tidaklah menyenangkan. Ibunya yang tak lain adalah Jody tewas dieksekusi pada tahun 1985 atau tepatnya pada 8 bulan setelah kelahirannya karena kasus perampokan yang menewaskan penjaga toko minuman. Samantha meyakinkan mereka untuk melepaskan Newman setelah menjelaskan kepadanya bahwa Samantha adalah anak kandungnya dari masa depan. Newman mengambil senjata lalu pergi untuk menyelesaikan misi, mengingat ia saat ini sedang bertugas dalam perang dunia. Setelahnya mereka yang menyadari bahwa tempat ini mungkin saja sebuah kesempatan bagi mereka untuk mengubah masa depan. Jika Newman selamat, maka ibunya tak akan menikah lagi dan akan bersama Samantha saat ia hendak melahirkan sehingga mungkin ia bisa terselamatkan. Jika Samantha selamat, maka Jody akan tumbuh dengan kasih sayang seorang ibu yang tentu saja akan membuat pribadinya lebih baik. Sehingga kejahatan yang dilakukan Jody di minimarket itu tidaklah akan pernah terjadi dan Tom pun akan hidup dengan penuh cinta dari Jody, ibu kandungnya. Tom segera mengejar Newman untuk mengingatkannya agar bersembunyi di dalam bunker demi keselamatannya. Namun Newman yang merasa terganggu kemudian marah sehingga mereka pun terlibat dalam perkelahian. Ketika itu sebuah tembakan terlepas yang mengenai Jody membuatnya seketika menjadi sekarat meregang nyawa. Jody yang tak mampu bertahan pada akhirnya tewas sehingga Tom pun menghilang dari sana. Namun itu bukanlah akhir karena masa depan tergantung pada keselamatan Newman. Lalu Samantha memohon kepadanya demi keselamatan istrinya juga anak cucu keturunannya kelak. Singkat cerita mereka pun bersembunyi di dalam bunker sehingga Newman terselamatkan dari bom yang seharusnya menewaskannya di tahun itu. Dan takdir pun telah berubah. Adegan berada di tahun 1985 ketika Jody berada di minimarket di hari kejadian. Seperti deja vu, Jody merasa seakan pernah mengalami kejadian di hari ini. Lalu keluar dari sana, Jody melihat Kevin turun dari mobil bersama wanita lain menuju ke minimarket. Kembali ke rumah, terlihat berita koran hari ini mengabarkan Newman kakeknya baru saja berpulang bersama ibunya Samantha dengan liontin yang melingkar di lehernya. Mereka menuju ke pantai untuk menabur abu Newman dan film berakhir di sini. Sebuah fantasi gila ketika sebuah kesempatan datang untuk memperbaiki masa depan 4 generasi sekaligus. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di plot selanjutnya.